Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas 01. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proposal InnoVillage untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pembentukan karakter. Di sini kami membuat website peduli sampah berbasis edukasi untuk menanggulangi bencana banjir di Kampung Ciputat. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya Habibah Nadia Utami selaku moderator, lalu ada rekan saya Adityo Parhan, Denisa Putri Cahyani, Muhammad Azmi Faik Hauzan, dan Nisa Amalia Putri. Selanjutnya ada latar belakang yang akan dibacakan oleh Adityo Farhan. Ya, terima kasih Habibah. Jadi yang pertama adalah latar belakang. Banjir merupakan salah satu bencana yang sering kali terjadi di Indonesia. Dalam situs resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah dan aliran hujan. Selain karena curah dan aliran hujan yang tinggi, proses terjadinya banjir juga bisa dikarenakan banyaknya saluran air yang tersumbat oleh sampah. Akibatnya, air yang seharusnya mengalir ke hulu sungai malah meluap ke daratan dan mulai membanjiri pemukiman sekitar. Oleh karena itu, banyak dampak dari bencana banjir bagi lingkungan yang harus dialami penduduk dan warga sekitar. Dalam hal ini, salah satu contoh wilayah yang sering kali terkena dampak dari bencana banjir adalah Kota Bandung. Kota Bandung kerap kali mengalami bencana banjir pada saat musim penghujan datang. Drainase atau saluran air yang buruk, kecil, tersumbat, dan dipenuhi dengan sampah menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir di Kota Bandung. Permasalahan yang muncul setiap bencana banjir datang adalah terjadinya kerusakan sarana prasarana, pencemaran lingkungan, dan melumpuhkan transportasi yang mengakibatkan kerugian dalam perekonomian penduduk dan warga sekitar. Kampung Ciputat merupakan salah satu kampung yang berada di Kota Bandung yang di mana kampung tersebut seringkali mengalami banjir pada setiap musim penghujan datang. Ada beberapa penyebab terjadi bencana banjir yang seringkali terjadi di kampung tersebut, yaitu karena curah hujan yang tinggi, letak geografis, dan juga sungai yang dangkal akibat ulah manusia dalam membuang sampah sembarangan. Pemerintah setempat sudah membuat sebuah situ yang bernama Situ Ciunteng, atau yang biasa disebut dengan kolam retensi. Namun upaya tersebut masih belum cukup mengantisipasi bencana banjir yang sering dialami para penduduk dan warga sekitar Kampung Ciputat. Dampak dari bencana banjir yang sering dialami para penduduk dan warga sekitar Kampung Ciputat adalah terjadinya kerusakan pada bangunan rumah warga, menurunnya sektor perekonomian, terganggunya kesehatan dan mental penduduk dan warga sekitar, terjadinya kerusakan jalan, dan seringkali terjadi kecelakaan akibat dari sisa-sisa lumpur pasca banjir. Permasalahan yang ada sekarang adalah bagaimana agar penduduk dan warga sekitar Kampung Ciputat bisa membantu meminimalisir terjadinya banjir dan tetap bisa mendapatkan penghasilan yang cukup apabila bencana banjir datang. Oleh karena itu, kami akan membantu para penduduk dan warga sekitar Kampung Ciputat dengan mengusulkan sebuah inovasi pembuatan website yang berbasis edukasi untuk membantu penanggulangan bencana banjir. Ya, terima kasih Habibah. Terima kasih Farhan. Selanjutnya ada identifikasi permasalahan yang akan dibacakan oleh Denisa. Pada Denisa dipersilakan. Baik, di sini saya akan membacakan tentang identifikasi permasalahan. Yang pertama, bantuan pembangunan dari pemerintah yang sedikit lamban. Yang kedua, tidak adanya edukasi kepada penduduk dan warga sekitar mengenai pemanfaatan dalam mendaur ulang sampah. Yang ketiga, penduduk dan warga sekitar Kampung Ciputat tidak memiliki penghasilan dari sektor lain apabila bencana banjir datang. Selanjutnya ada gambaran umum sosial project yang akan dibacakan oleh Azmi. Baik, untuk gambaran umum sosial project yang akan kami terapkan di Kampung Ciputat adalah dengan merancang sebuah website yang di mana website ini nantinya akan berisi informasi edukasi mengenai sampah, tata cara pemilihan sampah yang bisa didaur ulang dan tidak, jadwal seminar yang akan dilaksanakan pada setiap bulan, dan poin penting dari pembuatan website ini adalah website akan digunakan oleh setiap penduduk dan warga sekitar Kampung Ciputat agar bisa mengumpulkan sampah sebanyak mungkin setiap harinya.
Lalu mereka bisa menginput semua total sampah yang didapatkan. Nah, setelah menginput total sampah yang sampah akan ada reward bagi para warga. Setiap sampah memiliki jumlah reward point yang berbeda. Reward tersebut bisa menjadi penghasilan tambahan bagi para penduduk dan warga sekitar Kampung Ciputat. Untuk mengumpulkan sampah tersebut, kami akan menyiapkan 2 tempat sampah organik dan anorganik di setiap sudut rumah para warga, yang dimana setiap minggunya akan dibawa ke pengepul sampah sekitar sebelum didaur ulang. Nah, selain dari pengumpulan reward, penduduk dan warga sekitar bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari kreasi sampah yang telah mereka buat. Selain itu, kami akan bekerja sama dengan para pengepul sampah sekitar dalam mengelola sampah yang telah dikumpulkan penduduk dan warga sekitar Kampung Ciputat. Semua penghasilan yang didapatkan bisa untuk menambah penghasilan para penduduk dan warga sekitar, juga membantu pembangunan tanggul baru di Kampung Ciputat. Nah, berdasarkan survei yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa penduduk dan warga sekitar Kampung Ciputat sangat membutuhkan edukasi tentang daur ulang sampah, agar tidak ada lagi penduduk dan warga sekitar Kampung Ciputat yang membuang sampah sembarangan dan mengakibatkan dangkalnya sungai. Selain itu, perekonomian di Kampung Ciputat juga akan cukup stabil dengan adanya reward dan penjualan kreasi daur ulang sampah. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada usulan solusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Nisa. Baik, terima kasih Habibah. Yang keempat adalah usulan solusi. Adapun solusi yang kami tawarkan untuk Kampung Ciputat adalah dengan membuat sistem informasi berupa website edukasi mengenai pemanfaatan daur ulang sampah dan pengumpulan reward. Selain itu, kami juga akan mengadakan seminar atau penyuluhan mengenai pembuatan kreasi daur ulang sampah kepada para penduduk dan warga sekitar setiap 1 bulan sekali. Terima kasih. Selanjutnya ada langkah-langkah implementasi. Langkah implementasi berisikan proses pelaksanaan yang akan dibacakan oleh Denisa. Baik, di sini saya akan membacakan proses pelaksanaan. Berikut ini merupakan langkah-langkah pengimplementasian dari sosial project kami. Yang pertama, perencanaan. Dalam sosial project ini, penulis akan membuat sebuah website yang berisi informasi edukasi mengenai pemanfaatan daur ulang sampah dan pengumpulan reward. Kedua, perancangan. Dalam tahap ini, dilakukan perancangan konsep sistem yang akan dibuat dalam sebuah website. Mengumpulkan materi-materi edukasi mengenai pemanfaatan daur ulang sampah, membuat dan menentukan jadwal seminar atau penyuluhan bulanan, merancang poin-poin reward setiap sampah, juga mencari pengepul sampah sekitar untuk bekerja sama. Yang ketiga, implementasi dan analisis. Berdasarkan data yang sudah kami kumpulkan dan hasil dari sosial project kami akan membantu mengurangi sampah-sampah yang ada di sekitar sungai dan juga saluran air. Selain itu, perekonomian penduduk dan warga sekitar Kampung Ciputat akan cukup meningkat dan bisa untuk membantu pembangunan di Kampung Ciputat dalam menanggulangi banjir. Selanjutnya ada timeline pelaksanaan yang dimana minggu pertama kita akan melakukan pembelian kebutuhan untuk perancangan website, pencarian pengumpul sampah sekitar untuk bekerja sama, dan juga mengumpulkan data untuk website. Di minggu kedua kita akan merancang website dan masih mengumpulkan data untuk website. Di minggu ketiga kita akan menganalisis data sampai dengan minggu kelima. Di minggu kelima kita akan melakukan pengujian dan finalisasi untuk website kami. Selanjutnya ada manfaat program yang akan dibacakan oleh Farhan. Ya, jadi manfaat sosial proyek kami bagi para penduduk dan warga sekitar Kampung Ciputat yang sering mengalami bencana banjir adalah penduduk dan warga sekitar Kampung Ciputat bisa membantu menanggulangi bencana banjir dengan mengumpulkan sampah lalu mendaur ulang sampah tersebut agar bisa menjadi penghasilan tambahan penduduk dan warga sekitar. Selain itu, dengan adanya sosial project yang kami buat, sampah-sampah yang biasanya selalu menumpuk dan menggunung di pinggiran sungai, juga sampah yang selalu menyumbat saluran air, perlahan-lahan akan mulai berkurang.
Penghasilan yang didapatkan dari hasil mengumpulkan sampah dan semua penghasilan yang didapatkan dari menjual kreasi daur ulang sampah akan membantu menstabilkan perekonomian para penduduk dan warga sekitar Kampung Ciputat, dan juga bisa membantu pembangunan dalam membuat tanggul air baru agar saat musim penghujan datang, warga Kampung Ciputat tidak mengalami bencana banjir yang cukup parah. Penduduk dan warga sekitar Kampung Ciputat pun akan mendapatkan edukasi mengenai pentingnya memanfaatkan dan mendaur ulang sampah setiap minggunya melalui website edukasi yang kami buat. Website edukasi yang kami akan selalu memberikan materi dan video terbaru mengenai betapa pentingnya dampak sampah terhadap lingkungan. Dengan adanya implementasi dari sosial project kami, keadaan sungai di Kampung Ciputat yang pada awalnya dangkal akan dalam kembali dengan seiring berjalannya waktu, karena sampah-sampah akan berkurang dan tidak menumpuk. Saluran air pun tidak akan tersumbat lagi. Dengan cara seperti itu, air hujan bisa cukup menyerap ke tanah dan memiliki tempat tampungan yang cukup dan tidak terlalu meluap tinggi ke pemukiman warga sekitar Kampung Ciputat. Selanjutnya ada roadmap yang akan dibacakan oleh Azmi. Oke, untuk roadmap. Untuk yang pertama, kita akan mengumpulkan data, lalu membangun website, lalu dianalisis datanya. Setelah itu visualisasi melalui website, dan informasi tersedia sudah di website. Selanjutnya, aspek keberlanjutan dari program kami akan dibacakan oleh Nisa. Terima kasih Habibah. Selanjutnya adalah aspek berkelanjutan. Sistem informasi berupa website yang kami buat memiliki aspek berkelanjutan dengan terus meningkatkan update terbaru mengenai materi dan video edukasi yang akan selalu update setiap minggunya. Seiring dengan berjalannya waktu, kami pun akan terus menambahkan fitur-fitur terbaru di dalam website edukasi tersebut agar para penduduk dan warga sekitar Kampung Ciputat tidak bosan dengan kegiatan tersebut. Diharapkan dengan terus melakukan kebiasaan itu, para penduduk dan warga sekitar Kampung Ciputat akan menjadikan kegiatan itu sebuah kebiasaan baru dalam merawat lingkungan sekitar. Dan di saat bencana banjir tak terduga datang ke Kampung Ciputat, lingkungan Kampung Ciputat sudah siap dan tidak mengalami bencana banjir yang cukup parah. Selain itu, juga kondisi perekonomian di Kampung Ciputat bisa terus meningkat dengan cara menjual semua hasil kreasi daur ulang dari sampah, bahkan penjualan hasil kreasi daur ulang tersebut bisa kami bantu agar bisa terjual sampai keluar kota, bahkan sampai keluar negeri. Selanjutnya ada rencana anggaran biaya untuk sosial project kami. Biaya yang sekiranya akan dibutuhkan untuk melaksanakan sosial project kami adalah sekitar 23.175.000. Yang terakhir adalah lampiran-lampiran yang menggambarkan keadaan Desa Ciputat saat ini. Inilah keadaan Desa Ciputat saat ini. Terima kasih. Dicukupkan sekian untuk presentasi mengenai InnoVillage Social Project kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.